Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali berbagi video tentunya seputar anggrek. Dan kali ini saya akan mencoba berbagi kembali perihal anggrek itu kalau dipanas hujankan gimana sih. Katanya jadi masalah, tapi sebenarnya tidak jadi masalah ya untuk anggrek itu mau dipanas hujankan atau tidak. Tapi tentunya ada plus minusnya sendiri-sendiri. Dan kali ini adalah salah satu anggrek yang saya tanam di pot tanah atau gerabah. Dan ini saya jelaskan dulu, ini semua saya full rainkan atau dipanas hujankan tanpa naungan sedikit pun. Nah, bisa dilihat di sini kondisinya. Ini salah satunya ada yang mengalami busuk batang. Nah, busuk batang ini terjadi karena ya panas hujan yang tidak menentu dan terkadang berlebih. Ini akan saya potong seperti ini. Nanti yang atas itu juga sama, akan saya potong. Dan kalau teman-teman bisa lihat ada beberapa bulb yang gundul atau batang yang gundul itu juga sama, karena terjadi busuk batang atau busuk daun di sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau mengalami hal seperti ini, segera mungkin harus dipotong atau dipangkas dan dibuang ya. Agar apa? Agar tidak menyebar bakteri-bakterinya ke plant anggrek tersebut. Terus tips yang kedua, kita harus kalau Full Rain itu kita rajin mengecek media tanamnya. Apakah ada siput seperti ini nih, kecil, calon siput-siput besar. Nah, seperti ini teman-teman harus juga rajin mengecek media tanamnya, apakah terdapat siput kecil seperti ini contohnya. Nah, siputnya seperti ini teman-teman. Ini salah satu calon yang nantinya tentunya akan jadi besar juga. Sebentar saya fokuskan kameranya. Nah, seperti ini. Ini contoh siput. Basminya dengan apa, Mas? Bisa dibasmi dengan menyemprotkan tok siput. Nah, biasanya saya menggunakan bubuk serbuk namanya tok siput. Itu ada, cari di toko-toko nursery, bisa dibeli juga tok siput tersebut. Atau mungkin juga tanaman yang lainnya mungkin juga bisa, terserah, berbagai merek di nursery pasti banyak. Tanya aja ke penjualnya biasanya. Saya biasanya pakai tok siput. Nah, ini berikutnya, ini kita cek kelembabannya dulu, apakah kelembabannya itu cukup atau pas, dan apakah akar-akarnya masih jalan seperti itu. Untuk mengecek anggrek-anggrek kita agar tetap sehat, segar meskipun terkena panas dan hujan. Dan tidak ada yang kita alami, yang kita takutkan biasanya adalah kematian pada plant anggrek kita. Nah, berikutnya ini teman-teman di sini bisa dilihat, ini daunnya sangat kuning sekali. Aduh, mengenaskan. Ini sebenarnya tidak mengenaskan juga, ini hanya di bagian atasnya. Dan sebelum ini nanti kita potong, ini adalah plant anggrek nidobium tentunya ya. Di sini ada bintik-bintik hitam, itu terkena tungau teman-teman, atau bakteri, virus, itu menjadi kecoklatan dan menghitam lama-lama. Dan kalau kita cabut seperti ini, biasanya dia akan rontok. Nah, kita harus menanggulanginya gimana, Mas? Kalau panas hujan, biasanya hujan itu fungisida. Fungisida itu menangkal jamur-jamur. Tapi kalau bakteri-bakteri atau virus, plant tanaman ini singkirkan dan sendirikan, jangan jadikan satu. Nah, ini nanti kita potong. Oke, setelah tadi disingkirkan atau sendirikan, semprotkan juga bakterisida dan akarisida. Mereknya apa, Mas? Banyak merek di luaran sana. Saya pakainya Decis kayak gitu. Kadang juga saya berganti-gantian, nggak cuman itu, tapi kadang cuman saya gunakan yang lainnya juga, terserah seadanya di toko nursery biasanya. Tapi yaitu
kendalanya khusus untuk anggrek, saya bilang gitu biasanya. Ini bisa dilihat untuk daun kekuningan. Oh iya, untuk masalah daun kekuningan seperti ini, teman-teman bisa melihat kenapa bisa terjadi seperti ini. Saya pernah mengulas videonya di tempo dulu, video-video yang lama. Itu ada, cari aja di channel saya ini di Orchid Corner, itu semua ada. Daun kekuningan dendrobium seperti ini gimana penanganannya dan apa faktor-faktor yang menyebabkan daun kekuningan seperti ini. Karena ini salah satunya adalah karena panas hujan yang berlebih ya. Nah, karena kalau sampai ada virus dan bakteri, itu berarti saya terlambat untuk menyemprotkan bakterisida atau akarisida ke tanaman anggrek saya ini. Soalnya ini berada di atas. Nah, ini kita potek aja nih. Nah, seperti ini. Oh ya, ini sekedar cerita, itu tadi yang anggrek dendrobium ini sebenarnya dia pasca bunga. Setelah dia berbunga 2 spike di depan dan belakang ini, akhirnya dia daunnya juga meranggas juga kayak gitu. Nggak apa-apa, biasanya seperti itu anggrek. Yang penting tidak mati. Kalau teman-teman mau anggreknya cantik-cantik ya kayak nursery aja, di paranetin, dikasih plastik UV, tempat teduh kayak gitu, simpan aja. Tapi ya itu lama berbunganya, jangan berharap anggrek kalau diteduhkan itu cepat berbunganya, tidak. Yang penting penuhi agroklimatnya. Anggrek saya di sini cepat banget berbunganya, terutama dendrobium, karena kita harus mengenali karakter anggrek. Kalau dendrobium itu sebenarnya suka panas dan dia suka sekali menumpang atau bersifat epifit, menumpang pada tanaman lain, teduh dan berangin. Oke teman-teman, ini saya ambil lagi. Nah, yang ini ceritanya beda lagi. Ini kalau kita anggrek panas hujan itu nggak masalah, iya nggak masalah sebenarnya. Jangan pernah takut mati. Nah, kalau mengalami daun-daun seperti ini, itu udah biasa bagi saya. Tapi tentunya teman-teman juga harus waspada kalau ada virus dan bakteri yang menyerang tentunya. Nah, kenapa anggrek ini bisa dilepas dengan mudah? Sebenarnya ini adalah pindahan dari pot yang pecah tempo hari karena angin yang kencang di atas. Pecah, lalu saya turunkan, saya tanam di pot ini saja. Nah, saya fokuskan dulu kameranya agak ke atas seperti ini, bisa dilihat agar teman-teman juga tahu kondisi bagian atas seperti apa. Ini ada spike teman-teman, sebenarnya spike yang ini sebenarnya udah rontok semua bunga-bunganya, dan ini rajin banget berbunga. Ini kalau udah kayak gini kita potong aja, nggak apa-apa. Jangan ragu untuk memotong, meskipun plant-plant ini bisa dilihat bekas-bekas spike-nya ini sangat banyak sekali. Ini masih ada 3 yang belum saya potong, jadi kita potong aja. Terlihat kalau ini masih hijau ya, kalau masih hijau berarti baru saja bunganya itu rontok semua ya, karena faktor hujan panas hujan itu jadinya tidak awet, bertahan lama. Dia paling enggak di tempat saya itu 2 bulan 3 bulan untuk yang dendrobium jenis ini. Soalnya tiap plant beda-beda kekuatan dari bunganya. Biasanya kalau diterpa angin kencang, panas hujan kayak gitu kan, dia cepet banget untuk drop atau menggugurkan bunganya. Nah, kalau memangkas bekas spike atau tangkai bunga yang udah nggak ada bunganya seperti ini aja, diusahakan sampai ujung, sampai pangkalnya kayak gitu, agar energinya juga tidak terserap semua. Nah, seperti ini teman-teman. Anggrek yang dipanas hujankan itu tentunya banyak dikatakan banyak treatmentnya, banyak yang harus diwaspadai. Tapi kalau berbunga dijamin sebulan sekali itu pasti berbunga. Di tempat saya seperti itu. Iklimnya juga kebetulan di sini kan Bekasi saya itu sebenarnya mepet Bogor, agak di semi-semi, kadang dingin, kadang panas kayak gitu. Tapi enak kalau ditaruh di atas itu, cuacanya dia enak, anginnya juga kenceng kalau di atas. Makanya saya sering banget
pot itu pecah, drop dari atas kayak gitu. Karena rak saya bertingkat modelnya, tidak kayak nursery itu kan. Nursery kan lurus berjejer gitu, enggak. Saya enggak kayak gitu. Saya berundak-undak gitu, berundak dan bertingkat. Bisa sampai 4 tingkat kayak gitu. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti ini. Itu tadi dendrobium semua. Bagaimana kalau anggrek Cattleya dipanas hujankan? Bermasalah nggak, Mas? Tidak ada yang masalah sama sekali dengan anggrek yang dipanas hujankan. Jadi kalau bunda-bunda atau teman-teman semua di luar sana, kalau anggreknya dipanas hujankan, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kita pasti mengalami hal yang sama. Daun kuning, daunnya itu juga dimakan serangga, bulb batang itu busuk seperti ini anggrek Cattleya. Ini batangnya tidak busuk sepertinya, tapi kering. Bulbnya ini yang lama ini kering, teman-teman. Dan ini saya tunjukkan, ini bekas habis berbunga kemarin. Saya nggak sempat videokan, tapi yang pasti ini anggrek Cattleya yang bilang berbunganya lama. Ya maaf aja, Cattleya emang fasenya seperti itu. Ini nanti fasenya habis ini kuncup, ini saya potong rontok, biasanya akan muncul bulb baru atau tunas baru. Nah, tunas baru itu nanti yang akan membawa bunga baru, calon bunga baru seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa dilihat, ini kalau mengalami hal seperti ini atau sudah bunganya sudah lama, itu kita potong aja. Nah, ini kalau dibilang dulu amplop yang berwarna hijau, dia sobek dengan sendirinya. Alami teman-teman. Jadi saya tidak pernah memangkas, tidak pernah menyungkup. Jadi saya tutup aja seperti itu. Nah, kecuali kalau dia butuh kurang matahari gitu. Nah, kita harus bantu dengan membuka amplopnya, menyobek amplopnya seperti itu. Nih batang-batangnya seger teman-teman, nggak masalah. Kalau ada bercak-bercak coklat itu dimakan serangga biasanya, daun-daunnya atau batangnya. Nah, seperti ini anggrek Cattleya kalau dipanas hujankan. Oh ya, tentunya daun juga tidak akan sehijau kalau yang teduh-teduh ya teman-teman. Jangan berharap kalau anggrek Fushan dan Furzen itu dia akan teduh, akan berwarna hijau banget. Itu tentunya berbeda. Daun bulb biasanya akan berwarna lebih hijau kekuningan, ya, berbeda penanganannya. Jadi panas hujan pun tidak masalah untuk anggrek-anggrek. Oke ya teman-teman, kurang lebih seperti itu sharing saya kali ini mengenai anggrek yang panas hujankan itu masalah atau tidak. Tidak ada masalah sama sekali tentunya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.